Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin pada hari ini Pak, saya bermaksud mengadakan atau melaksanakan kegiatan tugas dari guru penggerak modul 3.1 kaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin, jika ada beberapa kejadian di sekolah ini pasti harus saya selesaikan dengan cara mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana keputusan itu saya ambil? Yang pertama, mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Apakah bertentangan dengan hukum atau hanya dilema etika. Nah, yang kedua, kemudian dipelajari masalahnya sebelum kita mengambil keputusan. Oh ya, jadi yang pertama diidentifikasi dulu Pak ya masalah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk hal ini kami biasanya mengajak guru-guru untuk berdiskusi. Nah, kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Nah, kami juga berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Jadi Bapak berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah. Selanjutnya Pak, terkait pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, yang pertama, mengumpulkan semua informasi. Nah, yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, diskusi dengan guru-guru. Dan yang terakhir, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Pertanyaan keempat Pak, yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, biasanya kami melibatkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Nah, proses pengambilan keputusan, dengan cara berdiskusi dan juga transparan dalam membuat keputusan. Jadi transparan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk tantangannya mungkin berkaitan dengan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Luar biasa sekali Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak selalu punya jadwal tetap dalam menyelesaikan masalah. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Selanjutnya Pak, kaitan dengan adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin dalam dukungan dari guru-guru di sekolah kami yang kompak, dan juga dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah yang memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi semua dilibatkan Pak? Dilibatkan. Terakhir Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak atau saya petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan dilema etika?
Nah, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan juga penting untuk mempertimbangkan semua pihak, semua aspek dan dampak dari pengambilan keputusan itu sendiri. Ya, terima kasih sekali Pak, sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Itu menjadi pengetahuan lebih buat saya dalam pengambilan keputusan. Bagaimana tadi Bapak menjelaskan berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan juga Bapak dalam pengambilan keputusan juga transparan dan melibatkan semua orang. Terima kasih, mungkin itu Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya. Saya ada tugas terkait modul 3.1 di Guru Penggerak, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin beberapa waktu ke depan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait itu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin berkaitan dengan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebagai seorang pimpinan, yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu permasalahan itu, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Yang kedua, kami bisa mengetahui itu dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Sebagai contoh, jika ada anak yang bermasalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketidak ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Oh iya Bang. Selanjutnya Bu, terkait bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk hal ini, kami biasanya mengajak guru-guru untuk duduk bersama dan berdiskusi, membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Jadi Ibu mendengarkan dari berbagai unsur ya Bu ya? Iya. Selanjutnya Bu, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengumpulkan semua informasi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, berdiskusi dengan guru-guru untuk mencari solusi yang adil. Dan yang keempat, kami membuat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Untuk pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kami melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Kuncinya adalah keterbukaan dan komunikasi yang baik. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Untuk pertanyaan nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangannya mungkin menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar. Sangat luar biasa sekali. Untuk pertanyaan nomor 7, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin dukungan dari guru-guru di sekolah kami yang kompak, dan juga dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah yang memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi di sekolah Ibu sangat kompak dan dukungannya sangat luar biasa ya dari yang ada di sekolah. Nomor 8, Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan pencerahan bagi saya. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.